Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan manusia dari unsur tanah. Dalam salah satu hadis disebutkan, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari gumpalan tanah yang diambil dari seluruh tempat yang ada di bumi. Jika Allah menghendaki bisa saja manusia diciptakan dari unsur yang lain. Tentu sangatlah mudah bagi Allah. Bisa saja diciptakan manusia dari unsur cahaya seperti malaikat atau dari api seperti bangsa iblis atau dari unsur lain seperti emas, perak, tembaga atau dari bahan plastik biar sangat lentur dan panjang umur 1000 tahun atau bisa saja dari unsur yang belum pernah kita tahu manusia. Tentu Allah yang Maha Kuasa sangat mampu. Tetapi justru manusia diciptakan dari tanah yang kita pijak setiap saat. Menurut pemahaman keislaman kita tidaklah mungkin Allah ciptakan manusia berasal dari unsur tanah tanpa maksud dan rahasia tertentu. Luar biasanya Allah menyebut penciptaan ini adalah sebaik-baik ciptaan. Al-Quran Surat At-Tin ayat 4. Jangan lupa subscribe yang sudah subscribe dan yang belum, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadis yang disebutkan di atas sinkron dengan temuan penelitian bahwa unsur-unsur yang terdapat pada tubuh manusia juga terdapat di dalam tanah. Tubuh manusia terdiri atas air kadarnya antara 54–70%, lemak 14–26%, protein 11–17%, karbohidrat 10%, dan unsur-unsur anorganik 5–6%. Jika kandungan itu diurai ke dalam unsur-unsur dasarnya, maka akan didapat hasil bahwa tubuh manusia terdiri atas oksigen 65%, karbon 18%, hidrogen 10%, nitrogen 3%, kalsium 1,40%, fosfor 0,70%, sulfur 0,20%, potasium 0,18%, sodium 0,10%, klor 0,10%, magnesium 0,054%, dan beberapa unsur lain 0,014% seperti yodium, fluor, brom, besi, tembaga, mangan, seng, krom, kobalt, nikel, molibdenum, vanadium, silikon, dan aluminium. Unsur-unsur kimia yang dikandung tanah tidak berbeda dengan unsur-unsur kimia yang terdapat pada tubuh manusia. Sesuai dengan teks Al-Quran Surah Al-Mukminun ayat 12 menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah. Al-Quran Surah Al-Mukminun 12. Tubuh manusia secara jasmaniah oleh Quran sendiri dikatakan lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28 terbukti bahwa tubuh yang terbungkus oleh daging sangat rentan kepada alam sekitarnya. Mudah sakit, kotor, sesudah mati mudah sekali membusuk. Patut direnungkan bahwa selama 34 kali di dalam sholat wajib sehari semalam kepala bagian tubuh paling mulia di tubuh manusia harus menyungkurkan diri dengan bersujud ke atas tanah tempat asal muasal kejadiannya. Belum termasuk sholat-sholat sunnah. Semua ini pasti mengandung pelajaran untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Pasti ada rahasia tertentu mengapa ibadah yang diberikan kepada manusia lebih banyak gerakan meletakkan kepala yang dimuliakan kepada tanah yang menjadi asal-usul kejadiannya tempatnya berpijak kemanapun. Jawaban yang sering kita dengar adalah sebagai perwujudan kehambaan kita kepada Sang Khalik. Tetapi secara hakiki semua ibadah apapun Allah tidak memerlukannya karena Allah Maha Sempurna dan tidak bergantung kepada apapun termasuk sujudnya manusia. Jadi sebenarnya pelajaran yang terbaik dari sujud itu sendiri adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kalau kita feedback bahwa ketika manusia diciptakan malaikat sedikit protes kepada Allah Ta'ala, sementara iblis bukan hanya protes tapi membangkang tidak mau sujud kepada manusia meski dia harus terdepak dari surga akibat kesombongan dan keangkuhannya atau sikap takanur dalam bahasa syariat. Perbuatan iblis hanya karena kesombongan asal kejadiannya yang terbuat dari api. Tetapi benarkah iblis paling sombong dan paling dolim? Jawabannya tentu tidak. Sesombong-sombongnya iblis tidak ada yang sampai memaklumatkan dirinya sebagai Tuhan seperti Raja Fir'aun. Sifat sombong karena kekayaannya seperti Qarun. Iblis hanya tergelincir menjadi durhaka karena sombong pada asal kejadiannya yang dianggapnya lebih mulia daripada manusia. Rahasia sesungguhnya penciptaan manusia dari tanah. Tempat kematian ke tanah. Sujud pun ke tanah.
Sesungguhnya memang Allah yang Maha Tahu, tetapi dari ayat-ayatnya dapat diketahui bahwa manusia punya watak untuk menyombongkan diri yang luar biasa. Semua menjadi bahan kesombongan. Sombong karena harta, keturunan, pangkat jabatan dan sering berlaku dolim atau melampaui batas. Jika kebaikan yang diperolehnya manusia sangat bakil dan jika keburukan yang didapat manusia selalu berkeluh kesah. Tabiat kesombongan dan keangkuhan manusia telah ada sejak ketika Allah menawarkan kepada semua makhluk yang ada untuk memegang amanah menjalankan syariat, namun tidak satupun yang sanggup memegang amanah ini, kecuali manusia. Bumi, langit, gunung-gunung semua tak sanggup mengemban amanah khalifah fil ard. Sebagaimana firman Allah surah Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu dolim dan amat bodoh. Potensi kesombongan yang bernaung di dalam diri manusia tersebut sejalan dengan hakikat diri manusia yang tercipta dari tanah. Perintah untuk bersujud ke tanah dan jika mati dikembalikan ke tanah agar manusia senantiasa sadar dia tercipta dari tanah dan saripati tanah yang hina. Dengan begitu potensi tersebut tidak berkembang menjadi-jadi. Itu juga belum cukup menyelamatkan manusia dari sikap kesombongannya kecuali senantiasa memohon perlindungan dan hidayah Allah. Dalam salah satu hadis qudsi disebutkan, Allah berfirman, sifat sombong itu selendangku dan keagungan itu pakaianku. Barang siapa menentangku dari keduanya maka aku akan masukkan ia ke neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ahmad. Dari hadis tersebut dapat dipahami demikian sangat benci dan murkanya Allah kepada sifat sombong yang ada pada diri manusia. Oleh karena itu sangat korelatif sekali antara potensi kesombongan manusia dan hakikat penciptaan manusia dari tanah. Sujud ke tanah dan kembali ke tanah agar manusia bisa dapat meredam potensi kesombongan tadi selamanya. Utamanya di saat bulan Ramadan karena kuantitas mensujudkan diri kepada tanah tempat asal muasalnya diciptakan lebih dibanding bulan-bulan yang lain. Sebaliknya di balik potensi kesombongan keangkuhan manusia tersebut, manusia adalah makhluk paling mulia dengan kesempurnaan akal dan kalbu serta fitrah kesucian yang mampu mengakomodir dan mengantisipasi semua gejolak dan amarah nafsu yang dapat mengangkatnya mencapai derajat mulia dari semua makhluk ciptaan Allah. Para Rasul, Anbiya, Waliullah, orang beriman yang soleh dan syuhada adalah manusia pilihan yang mengalahkan kemuliaan makhluk Allah yang lain. Rasul Muhammad sebagai manusia telah mendapatkan posisi puncak sebagai kekasih Allah Habibullah, bukannya malaikat yang tugasnya hanya beribadah saja. Demikian semoga Ramadan dapat menempa diri kita menjadi orang yang berakhlakul karimah, jauh dari sikap sombong karena kita hanyalah tercipta dari saripati tanah atau air yang hina. Subhanallah wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.